Sering nggak meminta rezeki kepada Allah? Sering ya? Gimana kata-katanya? Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah berkah tanpa batas dari segala arah kepadaku. Pernah? Oke. Datang nggak rezeki itu? Sering nggak Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang tidak selaras dengan di dalam? Sering ya? Nah, yang akan terjadi itu yang di dalam. Apa yang menggerakkan kita sehingga kita meminta rezeki yang banyak kepada Allah? Apakah yang menggerakkan kita itu adalah ketakutan akan kekurangan? Coba periksa. Apakah yang menggerakkan permintaan itu ketakutan akan kekurangan? Coba periksa itu. Ya? Ya apa tidak? Oke. Kalau yang menggerakkan itu adalah ketakutan akan kekurangan, berarti frekuensi yang dipancarkan dari dalam frekuensi ketakutan. Bagi orang yang berkelangkaan, tidak akan menciptakan cara sehingga sepatu itu dimiliki oleh dia. Tapi orang yang tadi sedang membuka cara, dan dia percaya semesta akan menciptakan cara untuk menghadirkannya, dan dia tidak usah berpikir cara, karena cara bukan wilayah dia. Ruang kosong ini tidak mengerti bahasa apapun kecuali bahasa energi. Ruang kosong ini hanya memahami bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saya beri contoh sederhana aja. Pernah nggak Bapak Ibu berjanji kepada seseorang, lalu bilang insya Allah? Pernah? Pernah apa sering? Sering. Tahu insya Allah itu artinya apa? Tuh kan? Ditanya gitu aja langsung macet ya. Karena kita ini kayak robot ya, kayak robot. Rasanya kalau sudah pakai insya Allah itu sudah islami gitu. Asal ada Arabnya dianggap agama. Kamu bisa datang nggak besok di pertemuan? Insya Allah. Bahkan pakai makhraj yang lebih tebal lagi. Insya Allah. Itu. Ternyata alam semesta ini tidak mengerti kata-kata itu. Gak mengerti. Yang dimengerti itu adalah getaran yang ada di dalam diri kita. Karena yang dipahami oleh semesta ini adalah getaran, energi, frekuensi, vibrasi. Coba jujur ya. Saat mengatakan insya Allah, getaran apa yang ada di dalam? Apakah sungguh-sungguh akan datang? Atau supaya disebut berempati, lalu berpura-pura mengatakan kata itu, padahal di dalamnya sebetulnya sudah ada niat, sebetulnya tidak datang. Cuman casingnya kan dibungkus dengan satu kata, satu kalimat, yang seolah-olah kalimat itu mencerminkan kesolehan. Insya Allah, Masya Allah, kan gitu. Ya. Tabarakallah, kan gitu. Ditanyakan gak ngerti. Alam semesta ini tidak mengerti bahasa itu. Semua bahasa yang kita lontarkan itu bahasa-bahasa buatan manusia. Alam semesta ini yang dimengerti adalah bahasa getaran, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saat mengatakan insya Allah dan sungguh-sungguh di dalam ingin datang, bahkan mengimajinasikan seolah-olah sudah datang, berarti kita sedang memancarkan frekuensi yang kuat untuk datang di tempat itu. Saya jamin Bapak Ibu akan datang. Sama seperti Bapak Ibu yang datang di kajian hari ini. Mungkin ada yang nanya temannya, besok jadi nggak datang di kajian hari Rabu di tempat ini? Ada yang bilang insya Allah. Dan saat bilang insya Allah itu betul-betul pikiran, perasaan, kata-kata itu selaras. Bahkan merasakan seolah-olah hari Rabu jam 9 itu sudah terjadi. Bahkan pertemuan itu sudah terjadi. Jadi pertemuan ini terjadi karena kita sebetulnya kreatornya, kita yang menariknya. Karena kita sedang memancarkan energi. Kata-kata insya Allah itu sebetulnya hanya casing luarnya aja. Paham? Jadi sekali lagi saya tidak menjelaskan fisika kuantum. Tadi serem ya, saya bicara tentang ahli-ahli fisika seolah-olah saya mau mengajar fisika. Tidak, saya juga ngerti ya. Kalau saya mengajar fisika kuantum di sini kalian nggak ngerti. Mahasiswa saya aja kadang-kadang mencret-mencret ya kalau dengar kuliah fisika kuantum. Tapi itu ngerti ya, saya coba menggunakan bahasa yang sederhana sekali. Sering nggak Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang tidak selaras dengan di dalam? Sering ya? Nah, yang akan terjadi itu yang di dalam.
Yang akan terjadi itu yang di dalam. Saya kasih contoh sederhana lagi. Sering nggak meminta rezeki kepada Allah? Sering ya? Gimana kata-katanya? Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah berkah tanpa batas dari segala arah kepadaku. Pernah? Oke. Datang nggak rezeki itu? Ya, tadi ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya bisa paham ya. Nah, yang datang itu rezekinya, berarti kata-kata yang diungkapkan itu dengan energi yang dipancarkan dari dalam itu selaras. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat yang sama, tetapi di dalamnya itu ada keraguan, ada ketidakpantasan. Seolah-olah gak mungkinlah saya dilimpahi rezeki yang berkah itu. Ada ketidakpercayaan, ada ketidakyakinan. Dan ketidakyakinan itu sudah mewujud menjadi frekuensi, vibrasi, getaran. Dan itu yang dipahami. Sehingga kita sering mengatakan, saya kok sudah berdoa, tetapi kok Allah tidak mengabulkan. Kan gitu ya? Itu bahasa awamnya begitu. Sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan. Frekuensimu itu tidak selaras dengan frekuensi dia. Allah itu mengabulkan yang selaras dengan frekuensinya. Permukaannya adalah memohon rezeki, tapi di dalamnya ada keraguan tentang itu. Nah, yang dipahami semesta itu adalah bahasa getaran yang di dalam, bukan casing yang berupa kata-kata. Paham ya? Nah, pelan-pelan nih, masih kecepatan 2 km per jam. Ya, itu kecepatan masih 2 km per jam. Coba tanya Bapak Ibu, apa yang menggerakkan kita sehingga kita meminta rezeki yang banyak kepada Allah? Apakah yang menggerakkan kita itu adalah ketakutan akan kekurangan? Coba periksa. Apakah yang menggerakkan permintaan itu ketakutan akan kekurangan? Coba periksa itu. Ya? Ya apa tidak? Oke. Kalau yang menggerakkan itu adalah ketakutan akan kekurangan, berarti frekuensi yang dipancarkan dari dalam, frekuensi ketakutan. Kalau frekuensi ketakutan yang dipancarkan, hukum semesta mengatakan, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Karena ketakutan yang dipancarkan, maka yang datang bukan keberlimpahan, tetapi segala hal yang menambah ketakutan kita. Yang serupa menarik yang serupa. Nih, ini kuliah mahal ya. Ini kuliah mahal. Ini kuliah sudah saya buktikan dalam hidup saya. Ya, ini bukan kuliah baca sekian kali surat anu nanti utang lunas, bukan gitu. Ya, saya tidak berani menyampaikan yang begitu. Ya. Ini kuliah sains, pendekatannya saintifik. Dan tolong dipahami secara cermat. Kalau sekarang belum bisa paham, nanti diulang lagi ya di rekaman YouTube-nya. Nanti akan saya upload. Tapi sampai sini mengerti ya. Jadi ada casing, ada isi. Ya. Alam semesta tidak memahami casing, tidak memahami kata-kata, tidak memahami suara, tidak memahami untaian kalimat. Tetapi yang dipahami itu adalah getaran yang sungguh-sungguh dipancarkan dari pikiran, perasaan, kata-kata kita. Dan itu yang akan direspon oleh semesta. Ketika getarannya negatif, yang datang yang negatif. Getarannya positif, yang datang positif. Oke? Nah, jadi kalau yang sampai kepada kita yang negatif, itu artinya, itu yang kita pancarkan. Sekalipun casing luarnya, seolah-olah yang kita pancarkan adalah yang positif. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, saya sapa dulu juga sahabat-sahabat yang di rumah, yang sudah menunggu, ya. Ada puluhan ribu sahabat kita di rumah yang mengikuti kajian ini, ya. Minggu yang lalu, hampir 22.000 sahabat yang mengikuti live TikTok di rumah. Oke, itu saya sapa dulu, karena mereka juga ikut, ya, walaupun di dunia maya. Itulah teknologi, ya. Sehingga semua tidak ada alasan lagi untuk tidak mau belajar. Karena cara dan kesempatan untuk belajar sudah disediakan oleh semesta. Buah dari orang-orang soleh yang mau menekuni bagaimana cara semesta ini menyimpan rahasia, dan rahasianya diungkap, terciptalah yang namanya teknologi. Sehingga tanpa kabel kita bisa terhubung dengan semuanya. Hebat bukan? Nah, itu orang soleh itu ya, yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Ya, itu orang soleh ya, orang soleh. Ya. Yang tidak ada gunanya dalam hidupnya, ya, merasa diri paling baik, merasa diri paling soleh, nah itu gak soleh itu. Karena yang soleh itu kelihatan, ya, dampaknya. Ciri orang soleh itu kalau didekati dia membawa manfaat, ya, gitu. Kalau orang yang didekati selalu membawa kesusahan, itu namanya orang fasik, menurut Nabi begitu. Oke, bisa dilanjutkan? Prolog saya yang tadi bisa dipahami ya, bisa dipahami. Oke, baik ya. Nah,
Kita hari ini akan mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Pertanyaannya, mengapa saya mengalami kelangkaan? Jawabannya sudah bisa ya, sudah bisa. Berarti sebetulnya kelangkaan kita ditarik oleh kita. Karena kita yang menarik kelangkaan itu. Dengan apa? Dengan frekuensi, vibrasi, energi yang kita pancarkan. Walaupun kita tidak mengakuinya, tapi itu faktanya yang terjadi. Nah, ada orang yang berkelimpahan. Itu juga dia yang telah menarik kelimpahan itu ke dalam dirinya. Karena yang dipancarkan di sini adalah rasa syukur, rasa berkecukupan, ya. Itu, ya. Bukan ketakutan, bukan kekurangan. Dia memancarkan frekuensi yang tinggi. Yang datang juga yang tinggi. Sekali lagi, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Clear ya? Oke. Ada nggak yang mengalami kelangkaan dalam hidup hari ini? Ada? Kelangkaan apa? Kelangkaan dalam segala hal. Kelangkaan makanan, bisa saja ya. Kelangkaan teman, ya toh? Kelangkaan sehat, kelangkaan berkah, kelangkaan uang, ya toh? Ada nggak? Ada? Oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ada nggak yang mengalami kelimpahan? Ada ya? Alhamdulillah. Saya ingin kasih tahu, bedanya orang yang mengalami kelangkaan dengan orang yang mengalami kelimpahan, sebetulnya perbedaannya adalah dalam cara dia berpikir, cara dia merasa, cara dia berkata, dan cara dia bertindak. Itu yang membedakan. Nah, yang kelangkaan, kira-kira diberi contoh begini. Begitu lihat sesuatu di toko, yang kelangkaan, biasanya respon dia terhadap sesuatu itu negatif. Yang kelimpahan, begitu melihat sesuatu, respon dia terhadap sesuatu yang dilihat itu positif. Saya sering mengumpamakan sepatu lah. Yang mengalami kelangkaan, begitu lihat sepatu, yang pertama yang dia lihat itu bukan karya seninya, bukan keindahan sepatunya. Jadi begitu lihat sepatu itu yang dia lihat itu langsung harganya. Dia tidak mengapresiasi karya seninya, tidak mengapresiasi karya orangnya, tidak mengapresiasi kulitnya, tidak mengapresiasi binatang yang terbunuh sehingga kulitnya jadi sepatu. Tidak, yang kelangkaan tidak. Pasti yang dia lihat itu RP-nya. Dan begitu lihat RP, apalagi di otaknya, menurut otaknya, penilaian otaknya, itu mahal. Sekali lagi, mahal itu relatif. Tergantung penilaian dia. Begitu dia bilang, wah. Nah, pertama ada wah dulu. Yang kedua, mahal. Oke. Yang ketiga, muncul lagi reaksi yang lebih buruk lagi. Gila ini sepatu. Tambah gila lagi. Ya. Berikutnya muncul lagi. Wih, ini perampokan. Orang yang ini akan mengalami kelangkaan. Sepatu yang dia lihat itu tidak akan rindu untuk dipakai orang ini. Gak rindu. Dan dia tidak akan pernah pakai sepatu itu. Nah, ada orang yang kedua yang mengalami kelimpahan. Begitu lihat sepatu, yang dia lihat itu, indah banget. Keren ini, si pembuatnya pasti ini orang yang sangat kreatif. Kulit asli. Wih, berapa tahun ya Allah menghidupkan binatang ini sehingga kulitnya bisa diambil. Wih, hebat ya binatang ini. Terbunuh demi untuk memberikan manfaat menjadi sepatu yang indah. Jadi lihat yang lebih tinggi lagi. Ada apresiasi dalam dirinya. Begitu melihat yang positif-positif pada sepatu itu. Bahkan dia melihat, wih sepatu ini anatominya keren. Kayaknya cocok deh dengan kaki saya. Dia berimajinasi, kayaknya kalau saya pakai sepatu ini, ganteng deh saya. Cantik deh saya, gitu. Kayak serasi dengan kulit saya. Positif semua yang datang dari dia. Dan dia yang terakhir berlihat harga. Ini terlalu murah dibandingkan karya yang indah ini. Dan saya akan kembali lagi mengambil sepatu ini. Ada peluang pada diri dia untuk menggunakan sepatu itu. Maka dia akan menggunakannya pada suatu waktu. Karena bagi dia, uang hanya alat tukar. Bisa merasakan perbedaannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang kelangkaan, yang kelimpahan? Yang mana nih? Yang mana? Jujur ya. Katanya lagi puasa.
Harus jujur ya, jujur. Ada yang mengalami kelangkaan? Ada. Ada yang mengalami kelimpahan? Ada. Bisa merasakan bedanya? Itu aja bedanya. Bukan soal berapa kaya, berapa uang, karena apa? Semesta, bagi orang yang berkelangkaan, tidak akan menciptakan cara sehingga sepatu itu dimiliki oleh dia. Tapi orang yang tadi sedang membuka cara, dan dia percaya semesta akan menciptakan cara untuk menghadirkannya. Dan dia tidak usah berpikir cara, karena cara bukan wilayah dia. Oke, pelan-pelan ya kuliahnya. Karena ini penting, penting. Wah, sebetulnya kuliah ini harusnya bayar ya. Karena gratis itu ternyata sifatnya orang miskin. Yang suka gratisan itu biasanya nggak maju-maju tuh duitnya. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Gratis itu mental miskin. Ya, oleh karena itu maka alam semesta ini punya hukum tarik menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir, jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi, besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Begitu. Nah, kalau orang yang ingin diberi terus akan mengalami kelangkaan. Tapi dia memikir, mengubah pikirannya. Besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Semesta langsung merespon energi dia. Dan semesta akan memberi cara untuk merealisasikan dia menjadi seorang pemberi. Awas ya, jangan keantengan ya ketika diberi ya. Lalu bergantung pada orang lain. Awalnya sih diberi, ditolong. Lama-kelamaan jadi tukang tagih. Nah itu, kebiasaan ya, kebiasaan. Awalnya ditolong ya, ditolong sebulan, 2 bulan, dipenuhi kebutuhannya. Tapi bulan keempat mulai WA. Belum kirim kamu bulan ini. Tuh, mulai nagih kah? Nagih, itu makin miskin itu. Nah, ini prolog awal dari saya, kenapa banyak orang yang mengalami kelangkaan. Sekali lagi, perbedaannya adalah dalam pikiran dan perasaan. Makanya semua orang-orang bijak yang sudah sukses di semesta ini mengatakan bahwa kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Ya, ulangi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Jadi perasaan itu energi, perasaan itu vibrasi. Karena itu yang kita pancarkan, itu yang kita tarik. Itu yang kita tarik. Oke? Judulnya sudah bisa dipahami? Baik, kita masuk sedikit demi sedikit. Apa pencipta kelangkaan? Perhatikan saya, pelan-pelan ya. Yang pertama adalah program yang ada di pikiran. Program. Siapa yang memasukkan program itu? Program itu aplikasi ya, aplikasi. Kenapa? Otak ini sebetulnya hardware. Nah, program yang dimasukkan sejak kecil dari orang tua, berupa kata-kata, berupa sikap, dari lingkungan, yang masuk diizinkan ke sini, lama-kelamaan menjadi program. Dan kelangkaan itu diciptakan oleh program. Sama ya, kelimpahan pun diciptakan oleh program. Oke, sering aneh ya orang tua. Dari kecil yang dimasukkan program itu, cari uang itu sulit. Itu dimasukkan itu. Setiap kali anak minta jajan sama orang tua selalu mengatakan, "Nak, jajan terus. Cari uang tuh susah, nak." Itu satu hari aja bisa 3 kali. Karena anaknya 3 kali minta jajan. Besok 3 kali lagi. Bisa dibayangkan ya. Orang tua kita mengatakan cari uang itu sulit. Berapa kali coba dalam hidup kita? Repetisi itu lama-kelamaan masuk di subconscious mind. Menjadi program. Nah anehnya orang tua, begitu kita sudah besar, disuruh cari kerja. Betul? Kamu cari kerja. Nah kalau mengeluh, ternyata cari uang itu sulit. Dimarah-marahin sama orang tuanya. Kayaknya kamu kurang semangat deh cari kerjanya. Lupa bahwa sebetulnya yang menyebabkan uang sulit kepada dia itu program yang pernah diinputkan oleh orang tuanya. Yang lucu, kadang-kadang anak ini disuruh bekerja di tempat yang dia tidak suka. Sudah dimasukkan program cari uang itu sulit. Yang kedua, dia disuruh bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Apa akibatnya? Kalau kita mengerjakan terus-menerus pekerjaan yang kita tidak suka dalam hidup, yang kita kerjakan itu bukan akan menyebabkan kelangkaan, tetapi kita akan menjadi lelah dan capek. Merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Kalau beban dalam hidup, yang akan datang semua hal yang membebani hidup kita. Tidak terasa ya.
Semoga banyak yang mendengar ini sehingga ya apa yang disampaikan ini bisa mengubah cara berpikir. Saya sudah mempraktekkan ini ke ribuan orang. Saya pernah ada sahabat yang tukang gojek, asalnya dia pakai sepeda motor. Kemudian saya bilang, kamu mau sepeda motor terus? Ya, saya kan segini adanya. Nah, program. Semesta akan merespon itu. Dan semesta akan memberikan dia sebagaimana dia saat ini. Tapi yang punya pikiran maju, ini cuma batu loncatan aja Pak. Saya yakin besok-besok saya akan ganti jadi mobil. Benar-benar besoknya ganti jadi mobil. Jadi ternyata yang bisa mengubah nasib kita itu bukan Tuhan. Dan Tuhan bilang berulang-ulang dalam Al-Quran, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Bagaimana mengubah nasib? Bukan kerja keras, bukan bisnis, ubah dulu pikiran kita, ubah dulu perasaan kita. Karena itu adalah titik awal yang menyebabkan kelangkaan. Oke? Paham? Oke. Nah, sesuatu yang diulang-ulang di pikiran, awalnya cuma pikiran, tetapi lama-kelamaan dia naik pangkat menjadi keyakinan. Jadi apa itu keyakinan? Apapun yang diulang-ulang dalam pikiran, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Contoh, ibu, bapak tidak terasa sering mengatakan begini, ya, saya kalau kedinginan itu suka alergi. Dan kita sering mengulang-ulang kata-kata itu. Dan benar-benar ketika kedinginan kita alergi. Jadi sebetulnya, ya, saat kita memikirkan, saat kita merasakan sesuatu, pahami. Itu dipahami oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Ulangi ya, ulangi. Saat kita memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan oleh sel-sel dalam tubuh kita dipahami sebagai perintah. Rasanya saya tidak pernah memerintahkan sel, memang tidak. Tetapi kita memikirkan, merasakan, dan itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Contoh, Bapak Ibu, suka bergulung? Ketika lupa, misalkan sering bilang, maklum faktor U. Tuh. Besok lagi lupa, ngomong lagi, maklum faktor U. Awas itu doa. Itu doa. Jadi kita sedang memikirkan bahwa naiknya usia kita itu, naiknya kelemahan kita. Termasuk kelemahan dalam mengingat. Bapak Ibu yang sering mengatakan itu, ingatannya akan terus melorot. Kenapa? Sel memahami itu sebagai perintah. Makanya jangan sembarang kalau bicara. Karena getaran itu yang dipahami oleh semesta. Getaran itu yang dipahami oleh semesta. Oleh karena itu saya mengingatkan ya, yang sudah pada usianya lanjut, jangan merasa tua. Umur hanya hitungan. Tapi kalau kita terus merasa muda, perasaan muda itu dipahami oleh sel bahwa kita merasa kuat. Tapi ketika kita merasa tua, dipahami oleh sel bahwa kita merasa lemah, selnya akan melemah. Sedangkan tubuh kita dibangun oleh 100 triliun sel. Suka ngobrol sakit? Ibu ngaji yuk. Aduh. Tos samingon, abdi teh ieu teh nyeri suku, cara rangke. Itu pada satu orang. Ada yang telepon lagi. Ibu kenapa ngaji? Aduh. Sudah 1 minggu kaki saya ini ya cara rangke. Pakai adu lagi. Nah, kita tidak sadar kalau itu adalah getaran, frekuensi. Kita sedang memancarkan frekuensi rendah, namanya sakit. Makanya nggak sembuh-sembuh. Karena fokus pada sakit dan dibicarakan berulang-ulang, dipikirkan berulang-ulang. Akhirnya kita sedang melihat bahwa diri kita seseorang yang sakit, bukan seseorang yang sehat. Kadang-kadang ya, kemudian kakinya itu difoto. Punya grup 1000 grup. Satu grup 1000 orang. Udah gitu diposting. Biar semua orang tahu. Bayangkan ya, asalnya yang tahu sakit cuma 1-2 orang, diposting di grup. Satu grup 1000 orang. Semua orang yang 1000 di grup itu berpikir bahwa Anda sakit. Itu bukan mengirim frekuensi yang positif. Kita telah menarik yang negatif, tambah sakit. Ini keseharian yang saya coba bahas secara kuantum. Dan nanti saya akan bahas ayat-ayat Al-Qur'annya. Keren itu Quran itu sebetulnya. Kalau dipahami secara saintifik. Ya, makanya beruntung ya.
Kalian yang hadir hari ini, ya, bisa mendengarkan kajian ini. Yang kedua, pencipta dari kelangkaan dan kelimpahan itu adalah ketidakselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan gak selaras. Kata-katanya seperti menginginkan, tetapi di dalamnya itu sebetulnya ada keraguan. Itu namanya tidak selaras. Dan itu akan menciptakan kelangkaan. Seperti mendorong meja dari arah yang berlawanan. Gak maju-maju tuh meja. Yang ketiga adalah dari perasaan miskin. Kelangkaan berasal dari perasaan miskin. Keberlimpahan pun sebetulnya berasal dari perasaan berkecukupan. Yang keempat, tidak mampu menemukan berkah diri yang dititipkan semesta. Jadi sering menganggap seolah-olah saya ini tidak bisa. Sering menganggap seolah-olah itu tidak mungkin. Sering kan? Sering gak? Memvalidasi diri, saya tidak bisa. Atau memvalidasi diri, wah itu gak mungkin bagi saya. Makanya, dalam fisika klasik, semua hal itu deterministik. Semua hal itu deterministik. Tetapi dalam fisika kuantum, ternyata semua hal itu adalah probabilistik. Deterministik itu seolah-olah sudah pasti. Jadi kalau yang dia berkeyakinan bahwa dirinya miskin, seolah-olah kemiskinan itu adalah kepastian bagi dia. Seolah-olah tidak ada kemungkinan bagi dia untuk keluar dari kemiskinannya. Padahal alam semesta ini semuanya energi. Makanya memahami alam semesta dalam dimensi fisika kuantum, maka kita memasuki probabilistik, memasuki kemungkinan yang lebih besar lagi daripada kemungkinan yang sedikit. Itu hebatnya. Jadi dulu ada eksperimen fisika, namanya eksperimen celah ganda. Jadi ada partikel subatomik namanya elektron, itu kemudian ditembakkan. Harusnya, kalau ada celah dua, kalau dia itu materi, harusnya memilih salah satu celah. Harusnya. Tapi eksperimen mengatakan, ternyata partikel subatomik itu bisa berada pada dua celah di waktu yang sama. Jadi si elektron ini harusnya memilih salah satu celah. Tapi ternyata kedua celah ini isi elektron. Bahkan terjadi resonansi di layar. Nah itu yang menggebarkan dunia. Namanya eksperimen celah ganda. Dari situlah mulai orang memahami bahwa setiap benda di semesta ini tidak benar-benar materi. Tetapi dia sebetulnya gelombang. Makanya timbullah yang namanya dualisme gelombang partikel. Semua yang disebut partikel bisa bersifat partikel, bisa bersifat gelombang. Dan semua yang bersifat gelombang juga bisa bersifat gelombang, bisa bersifat partikel. Muncullah yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Ini sains, ini fakta. Pusing? Pusing, kalian tuh kebanyakan Jadi saya baca tadi pagi, ada 5 makanan yang menurunkan daya ingat. Itu di harian apa itu? Karena suka muncul di HP saya. Yang info-info penting itu suka muncul di HP saya. Karena saya sering melihat yang positif, yang muncul itu berita-berita positif. HP yang kalian yang suka dipakai ngakses yang negatif, pasti yang muncul itu yang negatif-negatif. Itu algoritmanya begitu, ya. Begitu muncul, itu yang muncul itu gosip, hujatan, itu jangan-jangan keseringan nonton yang begitu. Itu algoritma itu. Itu hukum tarik menarik. Bayangkan HP aja punya algoritma begitu. Coba kalian nyetel YouTube, lagunya dangdut. Pasti, walaupun tidak dipindahkan, itu grup dangdut datang itu silih berganti. Itu algoritma namanya, itu hukum tarik menarik itu, ya. Sama misalkan yang suka lagunya itu, misalkan lagu pop barat. Klik aja cuma satu YouTube, nanti nguntui di belakangnya itu pop barat yang sejenis musiknya. Kalau Beatles, mereka Beatles aja gitu. Itu hebat itu ya. Algoritmanya YouTube itu begitu. Dan itu bekerja berdasarkan hukum tarik menarik. Dalam hidup pun begitu. Yang sering berpikir negatif, ini udah nguntui di belakangnya itu. Nguntui bahasa apa ya? Antri. Yang serupa dengan itu. Gitu. Ini luar biasa. Tapi kalian memperhatikan itu enggak? Iya. Suka kan? Nah ini baru sadar setelah ditegaskan oleh saya. Sekali aja ngakses film tertentu, mohon maaf, nanti akan antri film-film yang sama. Itu algoritma namanya, ya. Memang sudah dibuat sedemikian. Orang ini kayaknya sukanya film ini, itu nguntui lagi, ya. Saya tidak bisa lepas ya dari
sifat saya sebagai orang Sunda ya. Ya. Jadi tidak mampu menemukan berkah diri yang dititipkan semesta. Gini, Bapak Ibu, lihat saya. Yakin nggak setiap manusia itu jenius? Harus yakin. Anda semua itu jenius. Cuman jeniusnya spesifik. Ada yang jenius di tangannya, bikin kerajinan apa aja bagus. Ada yang jenius di kakinya, ya. Basket bisa, main bola bisa, jadi profesional. Ada yang jenius di bidang X, bidang Y, bidang Z. Jadi semua manusia itu jenius. Nah, lihat saya semuanya. Kenapa kok saya kelihatan bodoh? Sebetulnya salah tempat. Kayak ikan kelihatan bodoh kalau di darat. Kalau di air jenius. Nah, kita ini sebetulnya tidak menemukan sebetulnya berkah yang Allah titipkan kepada saya itu apa. Itu yang tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Nah, ini masalahnya. Karena dari kecil, anak yang lahir ini dibentuk menjadi yang orang tua mau. Dan kalian pun membentuk anak-anak kalian sama seperti kalian dibentuk oleh orang tua kalian. Kan gitu dari kecil. Anak harus belajar ini, belajar itu, ngapal ini, ngapal itu. Walaupun kita pun pernah ngapal itu nggak ada gunanya. Tapi anak harus melakukan yang sama. Karena kita didik oleh orang tua kita dengan cara seperti itu, kita pun mendidik anak dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Dia kehilangan potensi dirinya. Dia menjadi seperti yang orang tua mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, saya menawarkan profiling anak-anak. Tanggal lahir anak, golongan darah anak, itu bisa tahu jenis otaknya apa. Nanti kepribadian anak ini apa. Sehingga dari situ kita bisa tahu, ini anak ini potensinya apa. Tipe otaknya logik, udah dia harus kaya ilmu. Kalau tipe otaknya action, ya badannya gede, besar, tinggi, kayak Bima, ya sudah. Kalau agak kurang-kurang di sini, nggak apa-apa. Suruh yang action. Jalan hidup dia lewat situ. Tapi kita kadang-kadang tidak mau mengerti. Yang namanya Pandawa 5 itu menceritakan jenis-jenis otak manusia. Bima digambarkan dengan sosok yang besar badannya. Dia sukses sebagai Bima karena dia menemukan berkahnya lewat tubuh yang besar. Arjuna digambarkan sebagai sosok intelektual. Itu mencerminkan tipe otak yang logik. Dia harus kaya ilmu. Arjuna tuh kaya ilmu. Digambarkan dalam pewayangan sebagai kaum intelektual. Dia memang jalur suksesnya lewat kaya ilmu. Ada lagi yang namanya Yudhistira. Yudhistira itu digambarkan sebagai seorang spiritualis. Makanya ketika mencapai puncak Himalaya, dia orang pertama yang mencapai Himalaya. Gambarannya begitu. Kenapa? Karena gunung itu mencerminkan puncak kesadaran. Dengan spiritualnya, dia cepat mencapai kesadaran. Maka Yudhistira itu menggambarkan tipe otak master. Ada lagi tipe otak kreatif. Siapa? Nakula. Ada tipe otak emosi. Namanya Sadewa. Jadi sebetulnya Pandawa 5 itu adalah diri kita. Di diri kita ada potensi Bima, potensi Arjuna, potensi Yudhistira, potensi Nakula, potensi Sadewa. Cuman kita jalur suksesnya beda-beda. Tidak semua orang sukses harus sekolah. Tidak semua orang sukses harus dengan tinggi pengetahuan. Tidak. Coba perhatikan. Kalau kita lihat kehidupan nyata, kan orang sukses itu jalurnya lain-lain. Betul nggak? Tapi kita nih orang tua yang sok tahu. Seolah-olah semua anak harus sekolah tinggi. Padahal dia Bima. Bima itu memang kayak action. Badannya besar. Jadi petinju. Ya kan? Jadi pemain gulat, sumo. Kecerdasannya di situ. Dan kita bentuk anak seperti yang orang tua mau. Di situ anak kehilangan berkah dirinya. Dan itu yang menyebabkan kelangkaan. Kenapa anak saya kok susah cari kerja? Kenapa susah cari uang? Satu, ada program di dalamnya. Yang kedua, kita pun telah merampas potensi besar anak yang diberikan Allah di dalam dirinya. Kenapa? Anak dari kecil dibentuk seperti yang ibu bapak mau. Betul apa tidak? Ya, dari kecil suruh menghafal ini, menghafal itu. Ya, bangga kalau sudah banyak hafalan begitu. Hati-hati. Ini kira-kira ngerti nggak omongan saya? Oke, ini udah kecepatan, udah 7 km per jam nih. Udah mulai panas ya. Oke, ya. Nah, orang yang tidak menemukan berkah dalam hidupnya, dia akan kehilangan makna hidup. Ulang ya. Dia yang tidak menemukan berkah hidup, dia akan kehilangan makna hidup.
Gini maksud saya. Karena dia tidak menemukan berkah hidup, maka dia mengalami kelangkaan. Kalau dia mengalami kelangkaan, dirinya sendiri saja sudah susah, bagaimana dia berarti bagi orang lain? Karena untuk mencapai makna hidup, dia harus berarti bagi dirinya, dia berarti bagi orang lain. Kira-kira Bapak Ibu sudah menemukan berkahnya? Sudah menemukan saya jenius di bidang apa? Matematika? Fisika? Kimia? Masak-memasak? Jangan dikira loh, jenius itu harus selalu fisika, tidak. Ya, masak-memasak itu perlu jenius. Ada orang kalau masak, apa yang dipasak, walaupun cuma kangkung, enak. Jenius. Ada orang dikasih daging, dikasih ini, dikasih masak, terus. Betul nggak? Iya, urutan nyuci aja salah, betul nggak? Iya. Saya diajarin ibu saya, kalau motong ayam, kalau cara ngurusnya aja salah urutan, misalkan harus dikeluarkan dulu bagian mana, karena kalau itu tidak dikeluarkan bau ke seluruh daging ayam. Begitu dimakan itu, dagingnya itu bau ayam. Kan jadi tidak nyaman. Betul nggak? Betul apa tidak? Ya, oke. Kalian tuh harus dikasih contoh terus ya, baru ngerti. Nah, yang menciptakan kelangkaan dan kelimpahan itu hidup tidak sesuai dengan rencana semesta. Ulangi ya, hidup tidak sesuai dengan rencana semesta. Bapak Ibu, saya mau nanya jujur ya, yang merencanakan kelahiran kita itu siapa? Allah bukan? Oke, terserah mau menyebutnya apa, gak penting bagi saya. Yang paling penting itu kalian tahu dan kenal siapa sesungguhnya. Siapa sesungguhnya? Dia itu. Itu yang paling penting. Kalau sudah tahu, nyebutnya mau apa, gak penting lagi. Dan sebutan itu bukan dari Allah. Allah juga awalnya gak punya nama. Sebutan itu buatan kita manusia. Makanya agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, menyebut Tuhannya dengan sebutan yang berbeda. Gak usah ribut. Kita yang membuat sebutan itu kok. Ulangi. Hidup tidak sesuai dengan rencana semesta, itu menyebabkan kelangkaan. Di Quran Allah mengatakan, "Huwallazi yushawwirukum fil arham kaifa yasha." Quran surat Al Imran ayat 6. Dialah Allah Al-Musyawwir, arsitek agung, ya, yang menciptakan setiap kelahiran itu dengan penuh rencana. Setiap kelahiran anak manusia, siapapun itu, orang manapun itu, bangsa manapun itu semua direncanakan Allah. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Maka Allah menitipkan bakat pada diri mereka itu sebagai alat untuk menuai keberkahan hidupnya. Jadi sekarang kesimpulan, kita aja, kenapa saya kok mengalami kelangkaan? Jangan-jangan hidup kita ini memang tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita. Bagaimana caranya? Harus reparenting. Berarti kita ini salah asuh. Salah asuh. Harus direparenting, harus diasuh ulang. Sehingga kita dikembalikan lagi kepada sifat dasar kita yang asli. Nih, tempo hari ada yang konsultasi sama saya. Saya bilang, Anda ini harusnya berdasarkan sifat dasar yang saya baca. Gini. Gimana? Oh enggak, ini malah gitu. Saya bilang sama orang tuanya, ini anak salah asuh. Dan orang tua mengatakan, ya, saya mengakui. Dari kecil sejak anak ini belum sadar apa-apa, sudah saya bentuk supaya anak ini seperti yang orang tua mau. Dan anak disebut sukses kalau cocok dengan orang tua yang mau. Walaupun anak ini tidak bahagia. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat yang diberikan Tuhan kepadanya. Bayangkan, anak dipaksa untuk sekolah tinggi, padahal tipe otak dia kreatif bukan, logik bukan. Padahal dia itu tipenya mungkin tipe emosi. Bagusnya kalau dia itu ke seni, ya, yang ada hubungannya dengan, dan jangan mengira bahwa kalau orang menekuni seni tidak akan kaya. Apapun yang ditekuni, kalau itu dari Allah, pasti membuat dia berkelimpahan. Kira-kira sudah bisa dapat bayangan kenapa kelangkaan itu terjadi? Oke, bisa ya? Nah, jadi Bapak Ibu tugasnya apa sekarang? Memutus. Kalau kita pernah dididik seperti itu oleh orang tua kita dan menyebabkan kita mengalami kelangkaan, udah stop. Cara berpikir orang tua kita tuh stop di kita aja.
Untuk anak-anak kita nggak boleh lagi. Periksa dia, tipe otaknya apa? Periksa dia, golongan darahnya apa? Di profiling, di mapping dia. Supaya apa? Supaya dia menemukan jalur hidupnya yang membuat dia bahagia. Karena apa? Satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan adalah kebahagiaan itu sendiri. Ulangi ya. Satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan adalah kebahagiaan itu sendiri. Bayangkan anak-anak disuruh sukses, padahal dia berada di jalur yang dia sendiri tidak bahagia di jalur itu. Maaf ya, saya banyak dapat konsultasi. Ada anak yang tidak mau jadi dokter, bahkan lihat darah aja takut. Dipaksa oleh orang tuanya harus jadi dokter. Dan bertahun-tahun dia menekani profesi itu. Bahkan saat ada orang yang patah tulang, macam-macam, itu dia stres. Bukan menolong pasien. Apa yang terjadi? Seumur hidup berarti dia berada di pekerjaan yang tidak membahagiakannya. Disitulah akan muncul penyakit, kanker, tumor, macam-macam. Kenapa? Dia depresi sepanjang hidupnya. Bisa dipahami? Oke, jadi sekarang mengerti ya penyebabnya. Nah, makanya di Islam itu ada kata-kata kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Sayang sekali ini hadis hanya dipahami kalau mau melakukan pekerjaan baca bismillahirrahmanirrahim, itu tidak paham. Padahal bismillahirrahmanirrahim artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya datang ke dunia ini diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan kasih sayang Allah. Berarti sebetulnya saya dibekali oleh Allah potensi yang hebat dan saya sebenarnya jenius di bidang yang saya punya. Gitu nggak Bapak Ibu? Tidak kan? Lalu kita melakukan pekerjaan seperti kebanyakan orang. Hasilnya ya seperti kebanyakan orang. Saya kasih tahu. Kalau kita ini ahli, tetapi keahlian kita banyak yang bisa, itu menjadi tidak ahli, itu menjadi umum. Ulangi ya. Kita ini ahli, tapi keahlian kita itu banyak orang yang bisa. Itu tidak ahli lagi, itu tidak profesional. Itu jadi keahlian yang bersifat umum. Nilai kita itu seperti umum. Dokter umum dengan dokter spesialis beda harga. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang ahli di bidang itu. Paham ya? Nah, makanya pertama temukan apa kesukaan saya. Yang kedua, apakah yang saya suka ini dibutuhkan orang atau tidak? Yang ketiga, saya sudah menemukan yang saya suka. Dan yang saya suka dibutuhkan banyak orang. Apakah memungkinkan yang saya suka ini menjadi satu pekerjaan bagi saya? Dan pekerjaan itu hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh saya satu-satunya. Itu menjadi spesialis. Begitu spesialis, saya kasih tahu. Kita tidak mencari uang. Uang akan nguber-nguber kita. Begitu kita spesialis. Oke? Nah, baik, sekarang mari kita baca ayatnya. Bapak Ibu, Quran surat At-Tolak, ayat yang kedua. Surat At-Tolak, ayat yang kedua. Saya tidak membacakan semua ayat ini, tapi saya hanya memenggal bagian akhir dari Quran surat At-Tolak ini. Dan ini sudah tidak asing lagi. Bahkan banyak sekali di toko-toko buku yang menjual ini sebagai doa 1000 dinar. Disebut doa 1000 dinar karena ini penarik rezeki. Tetapi banyak yang sudah baca doa ini berulang-ulang, ternyata rezekinya gak datang-datang. Ingat bahwa doa yang berupa kata-kata itu hanya casing luar. Sebetulnya yang dipahami semesta bukan casing luarnya, tetapi getaran yang di dalam. Oke, mari kita baca. Nah, di penghujung Quran surat At-Tolak ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa maikillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Perhatikan saya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Tentu saja ini jalan keluar dari apa? Betul nggak? Jalan keluar dari apa? Kalau disebut jalan keluar, berarti kita di dalam atau di luar? Di dalam. Ulangi ya. Kan ini akan diberi jalan keluar. Berarti posisi kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam apa? Kita sedang terkurung oleh jeruji yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya ya, di buku The Power yang ditulis oleh seorang yang sangat inspiratif tingkat dunia. Ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, kita ini membuat satu jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita bikin 2 jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita membuat 3 jeruji. Bayangkan, selama hidup Bapak Ibu berpikir negatif sudah berapa kali? Tak terbatas bukan?
Kalau diibaratkan sangkar burung, kira-kira jerujinya itu udah berapa banyak itu? Di mana kita tertinggal? Di dalam. Siapa yang bikin jeruji itu? Kita sendiri. Jadi ternyata pikiran dan perasaan yang negatif mampu menciptakan jeruji persis seperti kita berada di sangkar burung. Oke. Paham sampai sini? Nah, tapi ayat ini sering didangkalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Udah aja, takwa aja, takwa. Takwa, apa? Udah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, sholat sunnah, tahajud, duha, pokoknya wah luar biasa. Tetapi malah semakin tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena kita tidak memahami ayat ini secara persis. Saya bukan menyepelekan baca Quran, bukan menyepelekan sholat, bukan menyepelekan ritual-ritual agama, bukan. Kalau itu dilakukan dengan kesadaran, yes. Apalagi baca Qurannya bisa menangkap esensinya, yes. Tapi kalau cuma mengulang-ulang bacaan dan kita sendiri tidak mengerti yang kita baca, Allah tidak memahami casing luar, Allah memahami getaran yang di dalam. Clear sampai sini? Oke, pahami ini dengan baik. Baik, jadi kita udah terkurung di mana tadi? Di dalam sangkar. Siapa yang bikin jerujinya? Kita sendiri. Yang tahu berapa banyak jeruji yang kita bikin siapa? Siapa? Kita aja terus.